saya bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu juri yang terhormat. Sebelum saya melanjutkan presentasi saya pada pagi menjelang siang hari ini yang berjudul Teras Flipbook, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ibu Desi Aryani yang lahir di Sumbawa 3 Desember 1986, guru kelas 6 di Sekolah Dasar Negeri 1 Penyaring, Kecamatan Moyo Utara. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, saya mencoba untuk memberikan satu buah pantun. Ke Korea membeli besi, izinkan saya melanjutkan presentasi. Jauh ya dari Korea ya. Baik, ini adalah presentasi saya tentang inovasi pembelajaran berbasis alur berpikir Teras Flipbook. Latar belakang dari Teras Flipbook ini, terciptanya Teras Flipbook ini adalah yang pertama, permasalahan pembelajaran saat ini, pembelajaran masih sangat berpusat pada guru, kemudian siswa masih pasif dan kurang berpikir kritis, media digital belum bermakna, dan Flipbook hanya menjadi buku digital. Nah, masalah utama bukan pada media, tapi tidak ada alur berpikir untuk siswa. Tanpa alur berpikir ini yang sistematis, media secanggih apapun tidak akan menghasilkan pembelajaran yang bermakna. Ini adalah produk saya, bisa di print. Lalu kemudian gagasan inovasi Teras Flipbook, yang pertama, konsep utamanya adalah mengembangkan Teras Flipbook yang menggabungkan media digital dengan alur berpikir yang sistematis untuk menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna dan terarah. Kemudian prinsip dasarnya adalah Flipbook bukan sekedar dibaca, tetapi menuntun cara berpikir siswa. Setiap halaman dirancang untuk membimbing siswa melalui proses berpikir yang terstruktur dan mendalam. Alur Teras Flipbook, dan ini adalah inti dari inovasi saya. Yang pertama, ada trigger. Dalam fase trigger ini, siswa diminta atau membangkitkan rasa ingin tahu siswa dengan pertanyaan pemantik yang mengunggah minat untuk belajar lebih dalam. Lalu kemudian ada eksplorasi, mencari informasi secara aktif, siswa menggali pengetahuan dari berbagai sumber yang tersedia. Terus yang berikutnya ada refleksi. Dalam refleksi ini kita menyadari pemahaman diri siswa dan mengevaluasi apa yang sudah dipahami dan yang belum mereka pahami dalam proses tersebut. Lalu yang terakhir, yang berikutnya adalah analisis. Di analisis ini siswa diharapkan untuk bisa berpikir secara mendalam tentang konsep, mengolah informasi untuk membangun pemahaman yang lebih kuat. Dan yang terakhir adalah simpulan. Dalam tahap simpulan ini, siswa mengumpulkan informasi atau mengumpulkan simpulan, yang merumuskan simpulan berdasarkan hasil analisis dari berbagai pemahaman yang mereka sudah sebagai pemahaman yang sudah utuh. Mohon maaf. Selanjutnya, keunggulan utama, apa sih keunggulan utama dari alur Teras Flipbook ini? Yang pertama, alur berpikir yang sistematis, kemudian mendorong siswa untuk berpikir hot, dan yang berikutnya adalah interaktif dan juga digital. Terakhir, selaras dengan kurikulum merdeka tentunya. Ini adalah alurnya, sudah ada trigger, kemudian eksplorasi, ada refleksi, ada analisis, dan terakhir adalah simpulan. Implementasi Teras Flipbook ini, saya akan menjelaskan tentang cara penerapannya. Menggunakan Flipbook interaktif di mana siswa belajar melalui alur Teras secara sistematis. Setiap tahap membimbing siswa, jadi guru membimbing siswa untuk berpikir lebih dalam dan membangun pemahaman yang bermakna. Dan di sini ada aktivitas siswa. Yang pertama, bertanya atau memunculkan rasa ingin tahu. Ini pertanyaan dari guru ya. Tadi ada trigger, pertanyaan pemantik. Kemudian siswa mengeksplorasi atau mencari informasi secara aktif ya dari berbagai sumber. Lalu kemudian menganalisis atau alur berpikir secara mendalam, menyimpulkan atau membangun makna,
dan guru di sini berperan sebagai fasilitator pembelajaran. Dah, apa dampaknya sih dari teras flipbook ini? Dan teras flipbook ini berdampak nyata dalam proses pembelajaran. Yang pertama, siswa lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, siswa lebih berani berpendapat dan mengekspresikan ide. Lalu kemudian berkemampuan berpikir kritis meningkat secara signifikan. Kemudian pemahaman materi lebih mendalam dan bermakna. Di dalam modus teras flipbook ini, siswa tidak hanya belajar tetapi juga memahami. Dengan alur berpikir teras, siswa tidak hanya sekedar menerima informasi secara pasif, tetapi juga mereka aktif memainkan perannya sebagai siswa dalam membangun pemahaman mereka sendiri melalui proses berpikir yang sistematis. Dampak tadi sehingga membuat saya berpikir faktor dari keberhasilan dari teras flipbook ini. Yang pertama, sudah jelas sekali desain teras ini sudah sangat jelas. Struktur alur berpikir teras ini TERAS yang sistematis dan mudah dipahami oleh guru maupun siswa dalam implementasi pembelajaran. Jadi dalam setiap pembelajaran apapun, teras flipbook ini bisa digunakan. Kemudian yang kedua adalah medianya sangat menarik. Kenapa media sangat menarik? Karena anak-anak bisa langsung mengimplementasikan menggunakan media pembelajaran, baik itu Canva ataupun yang lainnya, dan kemudian membuat keterlibatan siswa sangat tinggi. Siswa lebih aktif dalam setiap tahap teras ini, dan dari mulai bertanya, kemudian mengeksplorasi, merefleksikan, menganalisis dan menyimpulkan pembelajaran tersebut. Yang terakhir adalah dukungan sekolah sudah pasti dalam kegiatan mengimplementasikan teras ini. Dukungan sekolah sangat penting, terutama komitmen kepala sekolah dalam menyediakan infrastruktur digital dan kolaborasi antar guru dalam mengimplementasikan inovasi teras flipbook ini. Refleksi ataupun makna sejati inovasi teras flipbook. Inovasi bukan sekedar tentang media digital yang canggih atau tampilan yang menarik. Inovasi sejati adalah tentang perubahan cara berpikir baik bagi guru maupun siswa. Teras flipbook hadir bukan untuk menggantikan buku, tetapi menuntun alur berpikir siswa secara sistematis dan bermakna. Teras adalah kunci pembelajaran bermakna dengan alur, trigger, eksplorasi, refleksi, analisis, dan simpulan. Siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi mereka memproses, memahami, dan memaknai setiap pembelajaran yang mereka lalui. Baik, demikian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa membawa bermanfaat untuk saya sendiri dan juga guru-guru yang lain. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teras flipbook bukan sekedar media, tetapi cara menuntun siswa berpikir, memahami, dan memaknai. Masuk teras, pulang membawa pemahaman. Terima kasih Bu Desi. Masuk teras, pulang bawa pemahaman. Kalau saya masuk teras, masuk ke rumah dong. Ini teras yang lain. Oke Bu, terima kasih Bu Desi ya. Ini teras. Boleh duduk ya? Iya boleh. Mana model terasnya yang dihasilkan anak? Oke, saya sebenarnya pakai link juga, tapi anak-anak sudah membagikannya di media sosial dan saya lupa untuk ngambil linknya. Nah, dari media digital itu tidak hanya media digital kok. Kalau cuma sekedar flipbook, kita tahu Bapak Ibu Dewan Juri, flipbook itu hanya sekedar tempat untuk anak-anak menyimpan hasil pembelajaran mereka, hanya sebatas buku digital. Tapi dari teras flipbook ini bisa bisa menjadi alur berpikir anak-anak untuk pembelajaran yang mendalam. Coba ya, satu di sini. Kemarin ditanyakan apa yang bisa dimanfaatkan. Oke, saya satu saya bantu. Baik. Ini per orang atau per kelompok? Per bangku. Per
Berbantu, kita berarti keterbatasan karena kita keterbatasan apa namanya? Ini untuk begini ini dibantu guru atau mereka kreasi sendiri? Mereka kreasi sendiri, Bu. Oke. Jadi kalau untuk ininya saya sudah kasihin terasnya, apanya segala macam. Ini yang ini sudah, tapi dari isinya mereka semua yang miliki. Gitu. Nah, sekarang saya ingin tanya Bu Desi, untuk materi yang ada di teras ini, di Flipbook ini, Ya. Bu Desi tujuan pembelajarannya apa ini? Oh di ini ya, di apa namanya? Ini pembelajaran PIPAS. Ya. Tujuan pembelajarannya adalah apa namanya? Coba dibuka deh, di mana itu materinya? Sebentar ya, Bapak Ibu. Karena ini udah lumayan beberapa waktu yang lalu. Oke, bentar. Sistem tata surya. Sistem tata surya, Bapak Ibu. Jadi di sini, ya. Tujuan pembelajarannya, ini kan materinya. Siswa mampu mengidentifikasikan semua anggota sistem tata surya yang dengan benar, termasuk matahari sebagai pusat, kemudian 8 planet utama, planet kecil, dan asteroid. Kemudian jelaskan sebentar kecil. Oke, itu tujuan pembelajarannya itu berapa kali pertemuan Bu Desi? Di sini hanya satu kali. Satu kali banyak begitu tuh? Enggak, jadi satu aja. Jadi satu pembelajaran satu ini yang kas ini, jadi satu. Jadi setiap kelompok saya bagikan kepada anak-anak. Nanti kan anak-anak bisa membagikan hasil mereka. Mereka tugasnya yang ini, mencari yang ini, bagiannya yang ini, gitu. Oh, berarti kayak Flipbook ini dengan review yang dipegang Mbak Pedayat ini Bisa jadi berbeda. beda. Oke. Jangan bisa jadi Bu, Ya. masih ragu. Karena Berbeda. ya berbeda. Karena setiap kelompok itu berbeda. Enggak kan tujuan pembelajarannya, ya kan banyak sih. Ya. Tadi itu dalam satu pertemuan besar. Nah, ini kan di sini sih pertanyaan itu lagi. Ini satu pertemuan. Ini pertemuan yang lain. Sama. Satu pertemuannya. Nah, saya lihat ini udah bagus, ini memang ada trigger-trigger yang diberikan. Dan bagaimana Ibu mengetahui bahwa pertanyaan ini nanti kan di sini gurunya yang memberikan pertanyaannya, kan trigger toh, mengapa hanya bumi yang diketahui memiliki kehidupan, apa yang dimiliki bumi tapi tidak dimiliki planet lain. Ibu dalam menyusun ini berarti di kelas 6. Bagaimana Ibu mengetahui kalau ini nanti mampu dijawab oleh siswa saya? Oh ya, baik, terima kasih Bu pertanyaannya. Bagaimana saya ketahui? Karena sebelumnya saya sudah memberikan video pembelajaran terlebih dahulu. Jadi ada sekilas terlebih dahulu. Jadi sebelum masuk ke dalam teras Flipbook, kami sudah belajar terlebih dahulu, Bapak Ibu. Jadi anak-anak sudah diberikan pemahaman terlebih dahulu. Lalu kemudian mereka akan mengolah lagi informasi yang mereka dapatkan dari pembelajaran tersebut. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung teras Flipbook ini langsung masuk, tidak. Tapi ada proses pembelajaran di situ terlebih dahulu. Seperti itu, Ibu. Terima kasih Ibu Desi ya, luar biasa. Nah, untuk pertanyaan berikut boleh Pak Dayat, nanti terakhir Ibu Atina disilakan. Oke. Coba dibuka bagian tantangan Bu Desi. Tantangan ya, Bu ya. Sorry, kelewatan. Ya, permasalahan tadinya ya, tantangan saya. Itu ada belakang. Nah, terus tantangannya? Gagasan inovasi. Tangannya mana Bu? Prinsip dasar. Lalu teras. Oh, nggak ada di situ. Tantangan saya di latar belakang Bu.
Tapi di sini enggak kok, di karya tulis yang ibu kirim enggak, di lain Halaman berapa? Sorry. kalau di pendahuluan ya, saya lihat ya Bu ya. Pendahuluan, kemudian setelah pendahuluan saya tulis, berarti di pendahuluan kan, berarti kalau Iya. habis udah ada Bu di pendahuluan. Lihat naskahnya Bu Deh. Situasi, baru saya tulis tantangan kan sekarang. Iya. Nah, Ibu udah tulis di presentasi ya. Di nggak apa-apa Bu dah, nggak biar kalau hari itu nggak apa. Kalau saya lihat kalimat tantangan yang Ibu buat, mohon maaf nih di halaman. Sudah Ibu buka di ada kan di sana? Iya. Tantangan pertama, mengubah paradigma. Tantangan kedua, merancang alur. Tantangan ketiga, membiasakan siswa. Bukan tujuan itu. Tujuan maksud maaf Bu. Kalau dari kalimat yang Ibu buat, tantangan mengubah paradigma. Iya. Bukan seperti kalimat tujuan. Menarik sesi Mengubah yang ini. paradigma. Yang kedua, merancang alur. Yang ketiga, membiasakan siswa untuk berpikir aktif. Ini kan seperti kalimat tujuan Bu. Baik, terima kasih. Kalau ketika tujuan itu apa yang ingin kita capai kan Bu? Iya. Misalnya, Ibu ngapain sih ke pasar? Mau membeli cabai kan gitu Bu? Iya. Itu kan kalimat tujuan. Ini Iya. mengubah, berarti kan tujuannya Ibu mengubah. Hmm. Jadi diperhatikan. Nah, sebaiknya Bu kalimatnya untuk tantangan diubah, jangan kalimat menjadi tujuan. Misalnya kalau ini tantangan mengubah paradigma, mungkin kalimatnya bisa saja banyaknya siswa yang belum memiliki Oke, paradigma terima kasih. penggunaan. Ya. Terima kasih masukannya Ibu. Keterbatasan saya mungkin pemahaman tentang tantangan dan tujuannya tadi. Iya, itu tadi juga Ibu jawab tantangannya ada di latar belakang. Mohon maaf nih, tolong ya dikuasai dengan Iya. benar. Siap. Naskahnya. Oke. Gitu ya. Saya soalnya agak rancu ini tantangan tapi ke tujuan gitu loh. Oke. Jadi saya perlu konfirmasi gitu loh. Kayak gitu. Dan mohon diperhatikan kita tidak hanya berpendapat diri sendiri menurut saya, tapi harus ada referensi. Dari mana Ibu ada pandangan pendapat itu gitu loh. Karena Terima kasih, Bu. ilmiah Bu ya. Kemudian bukan sorry ya, saya kan mungkin karena dari tadi saya ngomong ke teman, saya ini basicnya bisa jadi agak sedikit jelimet saya di situ gitu loh Bu. Kemudian itu ya tentang itu. Kemudian ini Bu, apa tadi saya mau sampaikan sampai lupa dari gara-gara tantangan ini ya. Maaf Ibu. Jadi ada saya lupa gitu loh. Saya ada satu lagi dari yang mau saya. Oh judul Bu. Ketika Ibu menulis judul, coba Ibu kalau di presentasi ini boleh Bu judulnya? Huruf kapital semua itu Bu ya. Nah, kalau judulnya coba lihat sekali lagi coba biar saya tidak salah. Teras flipbook bawahnya itu teras flipbooknya huruf kapital Bu ya. Iya. Tapi kemudian betul sih pakai titik 2 dan benar inovasi. Nah, yang mau saya sedikit sampaikan ini Bu ya. Di sini saya tulis flipbooknya besar, kemudian inovasi dan sininya huruf kecil. Oke. Tapi di pendahuluan saya tulis huruf besar Bu, huruf kapital semua. Nah, latar belakangnya itu huruf kapital. Oke. Iya, jadi judul itu kan paling atas, paling dia paling rugi semua. Iya. Makanya kalau mau judulnya huruf kapital, bawahnya justru dibalik Bu, bawahnya yang tidak perlu kapital semua. Jangan sampai yang di atas huruf tidak menggunakan huruf kapital, tapi di pendahuluannya kapital. Baik. Itu yang penulisannya diperhatikan Bu ya, agar tidak rancu gitu Bu, karena memang ada pedomannya Bu. Benar sekali Bu, benar. Itu yang mungkin saya terlewat Ibu. Iya. Terima kasih. Ya, ngomong itu ya dari kemudian tadi saya melihat ini beda ya dia dari satu dengan ini tugas siswa yang lain gitu ya. Cuma satu meja. Makanya Iya, benar Bu. dalam satu kelas itu beda-beda nanti gitu Ya, ya. berbeda pertanyaan pemantiknya Bu. Jadi mereka berbeda mencari bagian yang mana, nanti setelah itu mereka akan presentasikan, jadi bisa berbagi dengan teman-teman yang lain. Gitu ya. Ya, karena kalau saya pikir hanya satu, nanti takutnya nggak selesai pembelajaran tersebut Ibu. Jadi saya membaginya untuk karena ada 15
Chromebook di sekolah. Jadi saya membagi 2 atau 3 materi yang bisa mereka kerjakan di hari tersebut. 2 atau 3 materi? Bukan materi, apa namanya? Tujuan. Jadi kan ada beberapa tujuan untuk tujuan pembelajaran banyak tuh Bu. Jadi saya bagikan kepada mereka bagaimana cara menyelesaikan agar tujuan pembelajaran tersebut bisa terselesaikan. Nah, misalnya ada 3 tujuan pembelajaran tadi ya. Misalnya Ya. anggap 3 lah gitu ya. Anggap 3. Berarti Ibu jadikan misalnya tadi kan ada 15 kelompok. Ada 15 kelompok Iya. itu dijadikan nanti misalnya 3 kelompoknya tujuan pembelajaran pertama gitu. Nah, itu terus bagaimana untuk yang biar mereka itu semua dapat? Apakah nanti berbagi ininya atau mereka disuruh? Ya benar Bu. Nanti mereka akan berbagi nanti di dalam Canva-nya mereka atau di dalam Flipbook. Mereka sudah jadikan Flipbook itu. Mereka akan berbagi nanti di dalam grup kami, grup WA, mereka akan berbagi. Dan selain itu juga mereka akan presentasikan satu persatu di depan kelas. Gitu. Jadi beberapa anak yang dengan tujuan yang berbeda tadi, mereka akan berbagi informasi kepada teman-teman yang lain. Seperti itu Ibu. Bagaimana mengukur nih yang misalnya yang kelompok yang misalnya tadi ya, anggap misalnya kelompok 1 tujuan 1, kelompok darat. Bagaimana ibu guru yakin bahwa kelompok 2 itu sudah memahami 2 tujuan dari kelompok yang lain misalnya? Oh iya, selain dari presentasi tadi ya, dari Flipbook ini kita juga ada evaluasi pembelajaran Bu. Jadi di luar teras ini mereka akan melakukan evaluasi pembelajaran di akhir pembelajaran. Jadi di situ akan terlihat apakah mereka berhasil menyelesaikan tujuan pembelajaran tersebut gitu. Apakah mereka berhasil mencapai tujuan pembelajaran di hari tersebut. Jadi gitu Ibu. Tidak ada di dalam teras Flipbook ini untuk evaluasi, tapi di teras Flipbook ini dilakukan dalam pembelajaran di hari tersebut. Jadi Hari yang sama. jadi di akhir pembelajaran kita ada evaluasi, ada beberapa pertanyaan yang mereka menjawab dan di situ hasilnya akan terlihat apakah mereka berhasil menyelesaikan tujuan pembelajaran di hari tersebut. Gitu. Pak dari saya. Oke, terima kasih Bu Dina. Lanjut pada ya, silakan. Terima kasih Bu Sandra. Waalaikumsalam Baik, ini luar biasa Bu Desi ya. Ini kayaknya Bu Desi ini sudah cocok ini jadi orator yang paling baik. Masih kurang saya dalam penulisan Ibu. Terima kasih Bu, saya mengingatkan saya sama guru bahasa Indonesia saya dulu, Pak Taufik. Luar biasa, beliau jeli sekali dalam penulisan. Dan ini yang kita kadang-kadang lupa ya, menyepelekan penulisan. Terima kasih Ibu. Silakan. Saya lanjut ya. Ya betul katanya Bu Din tadi pertanyaannya. Mungkin Bu Desi bisa merubah misalkan karena ini kan menggunakan media Flipbook ya. Kalau terasnya kan ini sudah biasa ya sebenarnya terasnya ya. Kembali, Flipbooknya yang udah biasa, terasnya yang masih belum. Terasnya ini kan sebenarnya trigger eksplorasi. Iya. Itu kan Iya. sebenarnya kan Udah biasa, tapi saja, kadang-kadang ya. kita tidak menggunakannya tuh di kolaborasi dengan Artinya Flipbook. singkatan saja teras ini kan artinya trigger eksplorasi. Oke. Nah kemudian ada Flipbook. Saya berpikir tadinya Flipbook ini Flipbook yang digunakan lewat ini ya. Media, benar. Media. Iya. Tapi saya lihat ini berbasis seperti ini ya. Enggak, Aslinya. ada medianya di video kan udah terlihat di situ bahwa dari pembelajaran Canva mereka membuat Canva terlebih dahulu, presentasi terlebih dahulu, baru kemudian kita masukin ke Flipbook, jadi melalui online. Jadi nanti saat mereka membuka Flipbook itu seperti buku online, jadi buku online kayak kebuka sendiri. Nah itu yang saya pikirkan. Tapi dikasih ke saya kan ini. Ya, Ini hasil. ada hasil yang bisa offline-nya. Karena saya berharapnya di Facebook itu dia juga tidak hanya menyajikan ini ya, tapi di sana bisa video, dia bisa bentuk animasi. Nah, kan itu yang terpenting ya. Iya, benar. Dalam rangka sesungguhnya terpacu rasa ingin tahu karena triggernya yang sesungguhnya yang menjadi kunci di sini. Kalau triggernya tidak tepat, maka kita akan tidak bisa memancing rasa curiosity dari anak-anak. Benar sekali Pak. Nah, tadi saya ulangi untuk tantangannya betul
seharusnya Bu Desi misalkan Ya. mentransformasi media teras Facebook misalkan ya, digital yang biasanya hanya berisi teks statis misalkan ya, menjadi media pembelajaran yang interaktif. Kan itu tantangannya. Tantangan bagi ibu dalam menyajikan media ya. Nah, kemudian bisa saja menyusun kontennya. Itu juga tantangan ya. Artinya bukan berdasarkan hambatan ya. Oke. Nah, kemudian saya sudah melihat ini triggernya, misalkan tadi di sini terkait mengapa hanya bumi yang diketahui memiliki kehidupan, dan seterusnya ya, jika bumi dekat dengan matahari dan seterusnya. Ini kan triggernya ya, guys ya. Nah, kemudian eksplorasinya ini, saya melihat di eksplorasi ini tidak menggambarkan nanti bagaimana saya akan menjadikan eksplorasi itu sebagai sumber belajarnya. Kan eksplorasi itu bisa saja sebagai sumbernya, sumber belajar tambahan juga bisa, simulasi yang diperoleh anak-anak juga bisa, artikel juga bisa ya. Terkait bagaimana siswa itu dapat menjawab trigger tadi kan. Nah, ini saya lihat eksplorasi itu hanya terkait kata komen atau ada di video yang lain mungkin ya. Iya, mohon maaf Pak, mungkin susunannya berbeda mungkin saat saya memprint atau memprint. Dan di dalam tadi di eksplorasi anak-anak di situ mereka mencari informasi dari berbagai sumber Pak, mulai dari video, artikel dan lain sebagainya gitu. Jadi seharusnya di dalam flipbooknya mereka itu mereka bisa menampilkan itu gitu. Jadi di sini akhirnya mereka tidak mungkin keterbatasan anak-anak, kemampuan anak-anak, dan alhamdulillah kemarin sudah saya coba kepada anak-anak untuk bagaimana caranya memasukkan video ke dalam Canva tersebut. Jadi mereka bisa mengeksplorasi pemahaman mereka mulai dari link pembelajaran link video, lalu kemudian ditambahkan dengan artikel-artikel atau informasi dari ChatGPT atau AI gitu. Jadi tidak hanya dari sini mereka membuat rangkuman lagi untuk dimasukkan ke dalam tahap eksplorasi ini. Jadi mereka sudah mencoba kemarin dan itu yang membuat saya tidak sempat memasukkan. Mohon maaf Bapak Ibu karena saya 2 hari ini sakit, jadi saya tidak sempat meng-create itu lagi. Dan alhamdulillah saya sudah mencoba sama anak-anak, mereka sudah bisa memasukkan dari dalam tahap eksplorasi ini dari pertanyaan itu mereka sudah bisa mencari bahan pembelajaran mereka sendiri secara mandiri melalui bantuan internet seperti itu Pak. Jadi mereka bisa masukin dari video YouTube, artikel dan juga informasi-informasi yang mereka dapatkan baik dari Google ataupun dari AI gitu. ChatGPT AI. Yang berikut terkait ada enggak notice yang Ibu berikan di setiap setelah trigger ini ya? Karena saya tidak melihat ini misalkan notisnya terkait apakah ada kesalahan konsep dan lain sebagainya dari anak-anak kita ya. Oke. Nah, Ya. Jadi saya tidak melihat di sini ada ruang Ya. karena itu juga penting. Benar sekali Pak. Benar Karena sekali. di sini saya lihat contoh saja di analisis ya. Ya. Di analisisnya ini ada saya melihat bahwa planet yang terestrial ini ya. Ya. Jadi dikatakan di sini sedikit dan tidak punya bulan. Saya bingung juga. Tidak punya bulan itu apakah dia tidak punya satelit kah? Ya. Nah, kan? Ya. Jadi di dalam analisis ini kan mereka menganalisis kembali tentang pemahaman yang mereka sudah dapatkan. Dan ini adalah hasil dari anak-anak. Setelah itu saat mereka presentasi, kalau misalnya ada kekurangan, kita bisa memperbaiki itu semua Pak. Jadi dari yang ini tadi, anak-anak bisa diberikan pemahaman atau penguatan dari guru karena guru dijadikan sebagai fasilitator tadi. Guru tidak akan pernah lepas karena dalam setiap tahapan ini ada pertanyaan, ada semacam
kayak panduan untuk mereka apa yang harus mereka lakukan dalam tahap analisis ini apa gitu. Di dalam tahap simpulan itu apa, dalam tahap eksplorasi informasi, refleksi pemahaman itu apa gitu Pak. Artinya berarti dalam bentuk riset ya. Artinya ini dibiarkan saja ini seperti ini tanpa ada perubahan gitu saya. Ada perubahan Pak. Itu makanya bilang tadi saya tidak sempat untuk memperbaiki itu tadi yang ini karena ini sudah di-print terlebih dahulu sebelumnya. Jadi saya tidak sempat untuk membawakan itu gitu Pak. Artinya jangan sampai yang dibawa ke ini adalah Ya. sesuatu yang karena Sudah final. masih ada salah konsep ya. Ya. Itu aja sih dari saya, Ibu. Luar biasa. Ini menginspirasi juga. Keren kan? Oke, Bu Desi, mohon nanti diperbaiki kembali terkait dengan kan kemarin itu kalau tidak salah Ibu juga melakukan Ya. di videonya ini ya dari Ya, kemarin ya. itu anak-anak kan ini online ya pelajarannya ya? Offline di kelas. Offline di kelas. Offline di kelas. Terus ketika mereka menggunakan Chromebook, kalau coba lihat di videonya itu sepertinya mereka kan menggunakan HP, menggunakan Chromebook di video Desi itu. Bahkan tidak HP Bu. Nah, Coba saya cek lagi ya. Karena kemarin mungkin bisa jadi ya masuk ya. Karena online itu mungkin kita menggambarkan bahwa pembelajaran itu tidak hanya secara mungkin ini bicara gitu ya. Tapi gini, kan tadi sudah saya katakan, apakah tujuan pembelajaran itu bisa terangkum semua dalam sehari? Itu kan Ibu Desi nggak Ya. bisa ya. Kemudian di video pembelajaran di surat anak-anak itu lihat bagaimana mereka merangkum, dieksplorasi tadi dikatakan pada ayat itu Ibu mengatakan bahwa ada link-link yang mereka buka, kemudian di situ terlihat ketika anak itu memang dia nalanya kritis, mungkin dia bisa langsung menemukan akun yang terkait dengan bumi, ada sebagainya. Nah ini juga harus jelas Bu ya di dalam karya tulisnya. Sehingga kenapa saya tanyakan tadi offline atau online? Karena tidak dijelaskan juga di naskahnya. Nah, karena di sini tantangan juga akan terlihat bahwa sekolah saya itu kan tidak istilahnya bukan pegunungan, bukan gimana, pasti internetnya pasti dijalankan. Nah, ini hal-hal yang perlu ditambahkan penguatan bagi Bu Desi karena lomba yang sifat-sifat seperti ini luar biasa. Yang Bu Desi masih muda, masih punya semangat yang luar biasa untuk bisa siapa tahu nanti ke tingkat provinsi atau tingkat nasional. Karena ke depan ini juga kan lomba-lomba akan banyak kembali. Itu saja dari tiap kami Bu Desi ya, tetap semangat dan luar biasa hari ini. Terima kasih. Silakan Bu Desi gitu. Baik, terima kasih. Udah yang Pak Kabit ya itu. Baik, Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, terima kasih segala masukan, segala kebaikan-kebaikan Bapak Ibu yang diberikan pada saya hari ini bisa bermanfaat untuk saya ke depan untuk memperbaiki diri saya sendiri dan semoga bisa memberikan inspirasi untuk yang lainnya. Demikian, wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.